Halo teman-teman edukatif semuanya, welcome back to Dosen Milenial. Akhirnya setelah beberapa waktu yang lama, kita bisa bertemu kembali dan membahas tentang persiapan menuju ujian CPNS, ya khususnya SKB pada kali ini. Nah teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengikuti ujian SKD dan lulus ya, dan mungkin sedang bersiap-siap untuk mengikuti ujian SKB. Nah, namun dalam persiapan menuju ujian SKB ini, apa saja sih hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan atau diperhatikan ya, khususnya pada ujian SKB calon dosen ya, dimana jabatannya nanti adalah jabatan fungsional. Nah, pertama teman-teman harus memperhatikan atau mencari tahu tentang juknis ya, tentang juknis pelaksanaan SKB pada masing-masing instansi teman-teman. Karena berbeda instansinya, berbeda juga peraturan maupun hal-hal yang akan diuji pada saat ujian SKB nanti. Nah, seperti contoh, ini saya beri contoh di instansi saya, yaitu di Kemenak, bahwa ujian SKB itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah praktik kerja dengan bobot 35%, yang kedua adalah psikotes dengan bobot 30%, dan yang ketiga adalah wawancara dengan bobot 35%. Nah, jadi ada 3 tes SKB yang akan diujikan khusus untuk SKB di CPNS instansi Kemenak. Nah, pada saat itu untuk praktik kerja ya, itu terdiri dari penguasaan bidang jabatan, ya, pengalaman kerja, kemampuan bahasa asing, kemampuan teknologi informasi dengan total nilai 175. Sedangkan untuk psikotes itu ada tes potensial akademik dan tes kepribadian khusus dengan total skor 150. Nah, yang terakhir adalah wawancara, di mana penilaiannya nanti terdiri dari komitmen berbangsa dan bernegara, hubungan antar agama, dan hubungan intra agama. Nah, dengan total nanti 70%. Dan ketiga, bidang yang dites pada SKB inilah yang akan dijumlah dan ditotal untuk mendapatkan nilai total SKB. Nah, jadi apa yang perlu dipersiapkan khusus untuk dosen ya, pada formasi dosen, maka teman-teman saya sarankan petakan ya, apabila tes SKB-nya dilaksanakan secara CAT ya, maka teman-teman pilih topik-topik apa yang harus dikuasai teorinya, supaya nanti ketika ujian CAT-nya bisa menjawab soal-soal yang terkait dengan bidang yang akan diujikan. Namun bedakan juga apa kira-kira topik-topik atau bidang yang akan diujikan melalui interview, karena ini berbeda ya. Nah, mungkin pada instansi lain ada lagi persyaratan ataupun topik-topik yang berbeda daripada instansi Kemenak tadi. Seperti pada instansi Kemendikbud, saya melihat perbedaannya ya. Pada instansi Kemendikbud ini, di sini yang diujikan itu adalah terkait etika dan tridharma perguruan tinggi ya. Kemudian literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi, wawancara dan praktik mengajar, macro teaching ya. Nanti pada praktik bidang kerjanya kurang lebih sama dengan Kemenak. Nah, setelah melihat ini, maka teman-teman perlu mempersiapkan beberapa hal ya, khususnya terkait tridharma perguruan tinggi. Ya, apapun ceritanya, dimanapun instansinya, yang pasti untuk formasi dosen akan ditanya seputar tridharma ini. Jadi teman-teman harus kuasai ya tentang tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau tidak punya pengalaman mengajar, pastikan bisa mengajar ya. Nanti itu dibuktikan dengan kemampuan teman-teman di dalam micro teaching. Dan kemudian usahakan juga punya publikasi. Jadi teman-teman kan sudah pasti pernah meneliti sebelumnya, coba dipublikasikan, mungkin pada jurnal lokal juga tidak apa-apa ya, karena seperti di instansi saya itu akan menambah nilai plus. Nah, jadi kalau bisa teman-teman usahain untuk publikasi, coba dicari jurnal lokal yang bisa menerima naskah teman-teman. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah pernah publikasi pada jurnal internasional ya, Terindex Scopus atau Tersinta, itu akan menjadi nilai lebih pada saat interview. Nah, kemudian PKM juga dipahami ya, apa saja jenis kegiatannya, bagaimana kaitannya dengan penelitian, dan mengapa dosen perlu melaksanakan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Setelah tridharma perguruan tinggi,
hal yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah perangkat pembelajaran. Nanti kan teman-teman akan mengikuti micro teaching, maka dari sekarang mungkin teman-teman sudah bisa menyusun silabus RPS ya. Kalau sudah disusun RPS berarti sudah ditentukan topik atau kompetensi dasar yang mau diajarkan ya, yang mau dicapai pada pembelajaran itu. Maka persiapkanlah RPS-nya, bahkan sampai kepada RPH, rancangan pembelajaran harian. Kalau di instansi saya dulu RPH juga diminta untuk diupload ya pada sistem. Nah, jadi dipersiapkan perangkat pembelajarannya dan mulailah berlatih belajar. Ya, bisa dengan teman, bisa dengan keluarga. Jadi temannya juga bisa kasih masukan bagaimana pengajarannya, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi berlatihlah juga untuk melakukan micro teaching. Nah, yang berikutnya, kuasai pengembangan kurikulum di tingkat PT. Nah, karena seperti di instansi saya ini kemarin banyak sekali pertanyaan ketika interview ya, ketika tes kemampuan bidang terkait dengan pengembangan kurikulum ini. Contohnya, bagaimana menentukan profil lulusan, ya, bagaimana menentukan atau menetapkan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan, bahkan sampai kepada bagaimana membuat evaluasi yang baik. Bahkan salah satu pertanyaannya pada saat itu kepada saya adalah coba jelaskan apa-apa saja jenis tes, ya, tes dan non tes, mana yang sesuai, ya, untuk menilai bagian kognitif, untuk psikomotor dan seterusnya. Nah, itu teman-teman coba dikuasai. Lalu yang berikutnya, ketika nanti masuk kepada interview ya, secara pribadi teman-teman sudah bisa mulai mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para interviewer tersebut. Nah, kalau pada instansi saya kemarin itu banyak pertanyaan yang berkaitan dengan keagamaan, karena memang instansi saya adalah Kementerian Agama. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan terkait dengan moderasi agama, lalu bagaimana menerapkan moderasi agama di dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan juga di dalam kehidupan profesi sebagai seorang dosen. Nah, kemudian berkaitan juga dengan bidang kerja terkait teknologi, ya, teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Kebetulan saya juga lumayan ya menguasai bagaimana menggunakan media pembelajaran melalui video, ya, di mana media pembelajarannya adalah audiovisual, maka itu akan menjadi nilai lebih juga bagi teman-teman kalau ada skill atau kemampuan khusus. Nah, yang paling penting juga adalah persiapkanlah kemampuan bahasa teman-teman. Nah, semakin banyak bahasa asing yang dikuasai, maka akan semakin tinggi nilainya. Ya, minimal bahasa Inggris, ya. Jadi dari sekarang sudah bisa dihafal bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, bagaimana menceritakan tentang ide-ide ke depan, ya, pengalaman-pengalaman in English. Jadi pada saat itu saya diajak untuk berbicara dalam bahasa Inggris, saya bisa, dan ketika ditanya apakah menguasai bahasa lain, kebetulan saya bisa sedikit Mandarin, lalu karena sudah saya latih juga maka saya berbahasa Mandarin. Nah, itu menjadi nilai plus ya teman-teman. Jadi dari sekarang juga persiapkan bahasa asingnya. Dan mungkin itu saja dulu yang saya share pada video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang lain seputar pelaksanaan tes SKB untuk formasi dosen, saya akan jawab pada video berikutnya. Oke, sampai bertemu pada konten selanjutnya. Bye-bye.